Baitur Rahim ada Haji Khairul Asif. Kalau di Majlis Duha ada Asef Jamaluddin. Saya teringat pada suatu kerajaan yang dipimpin oleh the King of King, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam, yang sampai saat ini belum pernah terkalahkan. Kekuasaannya meliputi bangsa manusia, bangsa jin, dan bangsa binatang seluruhnya. Bahkan 200 tahun setelah beliau meninggal, para jin masih takluk di bawah kekuasaan beliau. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam qalbunya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sesuatu itu? Waqara fi syai'in fi qalbihi. Allah menitipkan sesuatu di dalam qalbunya, yaitu Ismul A'zam. Apa katanya? Ismul A'zam, nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang 4.000 tersebut. Dan di antara bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam tersembunyilah sebuah nama yang betapa agung di hadapan manusia, betapa agung di hadapan jin, dan betapa agung di hadapan malaikat. Siapa itu? Asif bin Barkhiyah. Siapa ibu? Asif bin Barkhiyah. Suatu saat Nabi Sulaiman alaihissalam berpatroli ke setiap pasukannya. Seluruh pasukan gajah hadir, pasukan manusia panglimanya hadir, manusia dari kalangan jin hadir. Cuma ada satu pasukan yang mana ini pimpinannya? Rakyatnya ada tapi pimpinannya nggak ada. Siapa itu? Burung hudhud. Burung hudhud. Kemudian setelah sekian lama datanglah burung hudhud sambil terengah-engah. Hei hudhud, dari mana saja kamu? Lalu burung hudhud itu mengabarkan, wahai Tuan Raja, di seberang sana ada sebuah kerajaan yang aku lihat, negerinya makmur, pasukannya kuat, dan bala tentaranya hebat luar biasa. Cuma ada satu kesayangan. Apa itu? Rajanya belum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia malah menyembah matahari. Kata tuanku Nabi Sulaiman alaihissalam, cepat adakan rombongan dakwah untuk mengajak dia masuk ke dalam Islam. Setelah berembuk, bagaimana ini caranya mengajak? Padahal itu ratu yang paling disegani. Kata salah satu bangsawannya, Tuan Raja, daripada sibuk mendakwahi mereka, bagaimana kalau kita mendatangkan ratu tersebut untuk datang ke kerajaan ini? Wah, betul. Kemudian setelah persiapan penuh semuanya, ada satu syarat yang belum terpenuhi. Kira-kira apa? Singgasana. Masya Allah, singgasana ya. Singgasana kata tuanku Nabi Sulaiman, ini tidak akan membuat sebuah kekaguman kalau seandainya singgasananya sama dengan singgasana Ratu Balqis. Kemudian tersembunyilah sebuah rencana. Siapa yang sanggup mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke sini dengan cepat? Kemudian salah satu jin menyatakan, wahai raja, sebelum engkau berdiri, singgasana tersebut sudah ada di sini, katanya. Keren katanya. Setelah dipersilakan, nanti dulu katanya. Ada satu lagi jin yang menyatakan, wahai Tuan Raja, sebelum engkau menyatakan perintah untuk mendatangkan singgasana tersebut, itu singgasana sudah saya sanggup datangkan kemari, katanya. Wah, makin kagum Nabi Sulaiman. Silahkan, katanya. Sebelum orang jin tersebut menyanggupi, datang seorang yang sangat soleh, yakni Asif bin Barkhiyah. Wahai Tuan Raja, sebelum engkau mengedipkan raja, insya Allah dengan izin Allah akan ada singgasana Ratu Balqis di sini. Masya Allah. Ini untuk membuktikan
bahwa manusia lebih mulia daripada jin. Siapa namanya? Siapa? Kok Asif? Haji Asef. Kalau sekarang mah Haji Asef ya. Haji Khairul Asif dan juga Haji Asef Jamaluddin. Nah, Syekh Asif bin Barakhia mendapatkan kepercayaan dari Raja Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menjadi pemimpin manusia setelah beliau. Masya Allah. Hadirin jemaah sekalian, kalau dulu alhamdulillah kita mengenal orang-orang yang sangat soleh dan orang-orang soleh, namun semakin kesini kira-kira orang-orang banyak yang makin soleh apa banyak yang makin salah? Nah, ini hati-hati ibu, ini pertanyaan jebakan ini. Kira-kira hari ini banyak yang soleh apa banyak yang salah? Alhamdulillah. Mulai ningkat. Sekali lagi pertanyaannya. Hari ini banyak yang soleh apa yang salah? Alhamdulillah, makin hilang itu salahnya ya. Alhamdulillah. Ibu tengok kiri, banyak yang berkerudung. Tengok kanan, banyak yang berkerudung. Apakah yang berkerudung itu pasti solehnya? Sudah pasti. Sudah pasti ya. Sudah pasti insya Allah. Maka ketika kita melihat berkeliling-keliling, subhanallah, kata orang-orang banyak yang salah. Enggak, saya mah banyak melihat yang orang yang soleh kok. Betul? Tuh, di hadapan ibu banyak yang memakai peci, bahkan semuanya memakai peci. Ini adalah kumpulan orang-orang yang soleh dan soleha. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dulu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu Muharram yang dicanangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwa ketika terjadi perdebatan bagaimana ini untuk menandakan sejarah kebudayaan Islam, ada yang menyatakan bagaimana kalau ketika lahir Kangjeng Nabi, itu mah sudah ada katanya Maulidun Nabi atau Maulidur Rasul. Kemudian bagaimana kalau kita peringati ketika meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah, atau itu mah bersyukur atas meninggalnya Rasul. Kemudian ditetapkan oleh Sayyidina Umar yang waktu itu sebagai khalifah ketiga setelah Kangjeng Nabi dan juga setelah Sayyidina Abu Bakar, bahwa satu Muharram ditetapkan sebagai hijrahnya kaum muslimin wal muslimat, yaitu hijrahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Padahal kalau kita runtut dari sejarah awalnya, itu yang mendirikan kota Mekah siapa? Yang mendirikan kota Mekah yang asalnya Bakkah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bakkah artinya kering kerontang, gersang, berpenyakit. Kenapa berpenyakit? Tidak ada apa-apa itu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar radhiyallahu anha, itu ada ATM enggak? Banyak Alfamart enggak? Banyak Indomaret enggak? Enggak ada sama sekali. Yang ada gersang semuanya. Maka disebutnya bukan Mekah tapi Bakkah, artinya kering kerontang. Kering kerontang seperti halnya bibir saya tuh pengen minum. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar radhiyallahu anha
dalam keadaan membisu, dalam keadaan tidak bicara sepatah kata pun. Nabi Ibrahim bingung, Siti Hajar juga bingung, yang membaca sejarah tersebut juga bingung. Mari kita bingung sama-sama ya. Setelah sekian lama, Siti Hajar berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan aku sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. "Wahai Ibrahim, apakah engkau paham bahwa aku sedang mengandung dalam keadaan hamil tua?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian, bukan tidak menjawab Bapak Ibu ya, tapi Nabi Ibrahim dalam keadaan hatunun Ibu, Masya Allah. Saya bilang sekali, datangnya bal kali ini. Ketika Nabi Ibrahim, kalau bahasa Sunda mana non itu buram don namanya ngadarede gitu ya, ngadarede seperti menahan nangis gitu ya. Siti Hajar menahan nangis, Nabi Ibrahim menahan nangis. Lalu tercetuslah satu pertanyaan yang membuat bergetar Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan aku di sini beserta calon jabang bayi ini karena Allah?" Baru berbalik itu Nabi Ibrahim alaihissalam. "Betul wahai istriku, aku meninggalkan di sini karena ini adalah perintah Allah." Subhanallah, bertahun-tahun kemudian ternyata itu menjadi central of activity Muslim, pusat kegiatan kaum muslimin wal muslimat. Dari mulai adanya karena air Zam-Zam, kemudian tanah menjadi subur, kemudian orang-orang berdatangan, kemudian orang-orang mulai bermukim, dijadikanlah sesepuh oleh orang-orang yang datang. Maka yang mendirikan kota Makkah yang berasal, yang namanya awalnya adalah Bakkah, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Hajar. Kemudian karena subur makmur itu tempat, disebutlah, dirubah namanya menjadi Makkah. Dan ketika kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad SAW menjadi Makkah al-Mukarramah, Makkah yang tanah subur yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Namun berpuluh-puluh tahun kemudian setelah Kangjeng Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, kemudian berdakwah selama 10 tahun, kota Makkah sudah sangat terkungkung oleh jahiliyah, sehingga kebenaran dianggap sebagai ancaman. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan tauhid, mengajarkan dakwah, mengajarkan minaz zulumati ila nur, ini menjadikan ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika Rasulullah SAW berusia 50 tahun, diusirlah oleh penduduk kota Makkah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Masya Allah. Padahal dilihat dari keturunannya, leluhurnya itu adalah pendirinya kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW asli kota penduduk Mekah. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah korupsi, tidak pernah mencanangkan politik, tidak pernah dan lain sebagainya. Hanya mengajak minaz zulumati ila nur, menuju kepada kebahagiaan, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tapi diusir oleh penduduk kota Mekah. Maka kalau zaman dulu Rasulullah SAW minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju terang benderang. Minal qabihi ilal hasani, dari sesuatu yang jelek karena menyembah berhala kebanyakannya, ilal hasani, menuju tempat yang baik dan menuju penyembahan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk umatnya bukan minal qabihi ilal hasani, dari sesuatu yang jelek menuju yang baik, tapi minal hasani al hijratu al intiqalu minal hasani ilal titik-titik. Minal hasani, dari sesuatu yang baik menuju, gunakan isim tafdil, apa? Ahsani. Minal hasani ilal ahsani, menuju tempat yang baik, dari tempat yang baik menuju tempat yang lebih baik, insya Allah. Ibu,
dulu ketika ibu belum hijrah ke Kenari, di daerah ibu ada nggak masjid dan musola? Ada. Di Kenari ada masjid dan musola. Berarti lebih baik, betul? Alhamdulillah, insya Allah semuanya berada dalam keadaan lebih baik lagi. Dulu kita berjamaah, insya Allah hari ini pun lebih berjamaah lagi. Dulu kita sering menghadiri majelis taklim, insya Allah sekarang bukan setiap hari atau sebulan, seminggu sekali lagi, tapi setiap hari kalaupun kita mau, ayo gitu ya. Sebelum olah mah, ayo datang ke majelis taklim, insya Allah. Maka hijrahnya kita ilal hasani minal hasani ilal ahsani, berpindah kita dari tempat yang memang sudah baik menuju tempat yang lebih terkait hijrah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai apa yang dikelamkan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang nomor 109, beliau berkala bahwa la tutalib rabbaka bi akhiril matlabika, jangan pernah engkau menuntut kepada Tuhanmu akan lambatnya diijabahnya suatu doa. Ketika kita berdoa, ada harian doa pekanan, ada doa bulanan, ada doa tahunan, dan lain sebagainya. Ternyata belum juga dijabah. Ibu-ibu kenapa nggak berdoa lagi? Oh, doa yang belum minggu kemarin belum dijabah, apa yang harus banyak doa-doa? Nah, jangan seperti itu ya. Jangan kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Doa mah doa saja sebagai wujud permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jangan lebih menuntut kepada Allah. Tapi walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Tapi tuntutlah diri kita sendiri, introspeksi untuk berbuat kebaikan. Anak muda membeli jajanan. Jajanan yang sehat tentu saja bubur Lamongan. Emang ada? Soto Lamongan. Ada juga soto kali. Ada bubur Lamongan. Nah itu maksudnya. Daripada menuntut Allah untuk mengijabahkan suatu doa, lebih baik introspeksi saja kita berbuat kebaikan. Masya Allah, ibu hadirin jamaah sekalian, jauh panggang dari api. Seandainya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut kepada Allah, pantas tidak? Kalau dilihat dari segi keunggudiahan, ya tidak pantas. Dan memang Rasulullah tidak pernah menuntut Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan kebaikan, betul? Apatah lagi kita, ibu, jauh kita dari Rasul mah. Jangankan dari Rasul, dari sahabat aja jauh. Jangankan dari sahabat, dari para tabiin aja jauh. Jangankan para tabiin, tabiut tabiin aja jauh. Jangankan para tabiut tabiin, para ulama salafus solih saja jauh gitu ya. Jangankan salafus solih, para ulama mutaakhirin aja jauh. Jangankan mutaakhirin, orang-orang soleh pun subhanallah, kita mah tidak ada apa-apanya, ibu. Kita Lu aja kali. Masya Allah, kita lebih tahu diri kita dibanding orang lain, ibu ya. Karena kita pakai peci, pakai kerudung, orang teh nganggap kita soleh gitu ya. Ya alhamdulillah dianggap soleh juga daripada dianggap salah, betul gak? Tapi kita tahu diri kita, Masya Allah, ya Allah, malu diri ini. Kalau orang lain mah, para sahabat sebelum azan itu masjid sudah sesak penuh, ibu, untuk melaksanakan berjamaah. Lah kita tahu sendirilah ya, belum mudah dan lain sebagainya.
baca Quran, Masya Allah. Kemudian sedekah seperti itu. Kemudian berzikir, ya begitulah adanya gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita walaupun begini adanya di hadapan Allah kita subhanallah dianggap baik. Ibu ingat nggak di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu menceritakan apa? Oh, luar biasa. Gimana kalimatnya? Iya, banyak para ustaz di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, betapa mesranya, betapa indahnya Allah memanggil kita dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah golongan orang-orang yang high class, orang-orang yang tinggi puncak derajat makom spiritualnya, karena di hadapan Allah ada dua. Pertama orang tidak beriman, yang kedua orang yang beriman. Kita dianggap apa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, tidak ada panggilan yang paling mesra selain kalimat itu. Al-Baqarah ayat 183. Padahal kita belum melaksanakan apa-apa, puasa belum, kemudian sholat tarawih juga belum. Cuma Allah sudah memanggil kita, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Ibu, kalau dianggap baik oleh orang lain, ibu rasa ger tidak? Ger atau pasti atau ya? Lah ini yang menganggap ibu orang baik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita apa? Mempertahankan kepercayaannya. Betul? Apa kepercayaan yang harus kita berikan kepada Allah? Menjadikan kita selamanya orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, walaupun kita belum melihat. Masya Allah. Ibu, mending melihat, mending tidak melihat? Hah? Kalau melihat misalkan ya, kalau melihat mah ada kemungkinan goyah. Kenapa? Ini keluar nggak ini? Oh keluar. Begini. Di dalam dulu saya pernah belajar kristologi, tentang ilmu kekristenan gitu ya. Yang menulis buku ini adalah seorang pendeta yang masuk Islam. Ketika melihat di Afrika, Tuhannya berbentuk gimana? Hitam apa putih? Hitam pasti. Kemudian ketika dia ke Meksiko, loh, kok Tuhannya dia jadi begini? Jadi beda. Hitam apa putih? Putih. Lah kemana dulu yang hitam? Nah, kalau kita mah subhanallah, dengan kekuatan iman bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Betul? Maka keimanan kita jauh di atas orang rata-rata. Maka subhanallah, ketika kita melaksanakan sholat saja, usolli fardhu zuhri arba'ata raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kita ikhlas nggak sholatnya? Diperintahkan nggak sama Allah? Tapi pernah nggak melihat Allah? Kan tidak. Tapi dari dulu sampai sekarang, selamanya sampai akhir hayat saya insya Allah melaksanakan sholat. Betul? Berarti itu tingkat tinggi. Betul? Masya Allah, alhamdulillah. Maka pertahankan Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, Islam itu tidak ada jaminan akan selamanya ada di Indonesia. Islam itu tidak ada jaminan akan selamanya ada di dalam diri kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah Allahumma ya Allah, ini astaudiuka, saya menitipkan kepadamu ya Allah, imani wa hayati alaika, keimananku dan kehidupanku selamanya kepada Engkau ya Allah. Ibu pernah nggak melaksanakan sholat sunnah lihifdil iman? Namanya juga belum baru dari sekarang. Ibu nih perhatikan,
kata guru saya, kalau tidak bisa melaksanakan setiap hari, kalau guru saya melaksanakannya ba'da maghrib, lihifdil iman, setelah sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah birrul walidain, kemudian sholat sunnah mutlak. Nah itu terakhir awabin, kemudian terakhir lihifdil iman. Kalau tidak bisa melaksanakan setiap hari, laksanakan saja sepekan sekali. Kalau tidak melaksanakan sepekan sekali, laksanakanlah sebulan sekali. Kalau tidak melaksanakan sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tidak bisa melaksanakan setahun sekali, minimal seumur hidup satu kali. Lihifdil iman, menitipkan keimanan kita kepada Allah. Yang tadinya Allah sudah menganggap kita baik, sudah menganggap kita mulia, sudah menganggap kita istimewa dengan digolongkannya kita sebagai orang-orang yang beriman. Masa iya kita tidak bisa menjaga kepercayaan Allah ya? Bagaimana kita? Satu-satunya cara adalah menitipkan keimanan kita kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jaga ini keimananku kepadamu, dan selamanya Engkau pelihara keimanan ini sehingga terus berkembang kepada anak cucu kami, kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, kepada seluruh handai tolan kami, sehingga kami semuanya berada dalam sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ibu hadirin jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, ketika ingin akan meninggalnya Rasulullah SAW, wahai Rasul, kata malaikat Jibril, persaksikan olehmu wahai Rasul, itu malaikat sudah berjejer dari rumahmu menuju ke surga untuk menyambut ruhmu yang mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah engkau bahagia wahai Rasul? Rasul diam aja. Rasul diam aja, tidak memperlihatkan wajah yang ceria gitu, tidak. Tapi apa yang membuat Rasul bahagia? Umatnya. Wahai Jibril, bukan aku tidak bersyukur atas apa yang Allah peruntukkan bagiku, tapi bagaimana dengan umatku? Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Betapa cintanya Rasul kepada kita, maka seyogianya kita pun cinta kepada Rasulullah SAW. Barulah ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril, wahai Rasul, perkenankanlah olehmu bahwa Allah sudah mengampuni umatmu karena kemuliaanmu. Alhamdulillah. Jadi ibu hadirin jemaah sekalian, kita ini dianggap jauh lebih baik daripada umat-umat sebelum Kangjeng Nabi. Karena apa? Karena kemuliaan Kangjeng Nabi, bukan karena ibadah kita, bukan karena kesolehan kita, bukan karena ketaatan kita. Kalau ketaatan kita mah tuh jauh dengan umat-umat yang lain mah. Umat-umat yang lain mah ratusan ribu, ratusan tahun ya. Iya, ratusan tahun ibadahnya. Sementara kita, kita tahu dengan kelakuan kita sendiri, tapi subhanallah Allah tutupi semuanya karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selamanya dan juga semuanya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu